Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul materi hari ini yaitu prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan dan produk pengembangan kurikulum sekolah dasar dari mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar dosen pengampu Dr. Evi Sagirawati Ampri SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Nur Ainin dengan NIM H0523 kelas E. Materi pertama yaitu prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan. Yang pertama, prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Ada beberapa bagian, yaitu prinsip aktivitas, prinsip motivasi, prinsip individualitas, prinsip konsentrasi, prinsip kebebasan, prinsip peragaan, prinsip kerjasama dan persaingan, prinsip apresiasi, prinsip korelasi, prinsip efisiensi dan efektivitas, prinsip globalisasi, dan terakhir permainan dan hiburan. Yang kedua, taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Benjamin S. Bloom mengemukakan taksonominya yang meliputi kawasan kognitif, kawasan afektif atau sikap dan perilaku, dan kawasan psikomotor. Yang ketiga, penetapan pengukuran. Pengukuran pendidikan merupakan alat penting untuk mengevaluasi sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa bagian yaitu domain kognitif, domain afektif, domain psikomotor. Yang keempat, taksonomi Merrill. Di atas telah diuraikan bahwa domain taksonomi Bloom yang terdiri atas 3 bagian untuk mengukur kemampuan siswa. Teknologi lainnya yang tidak kalah pentingnya digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam belajar adalah taksonomi Merrill. Ada 2 bagian, yaitu kategori hasil belajar dan kategori isi. Bagian B, produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Yang pertama, produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Nah, pengembangan kurikulum di sekolah dasar adalah proses untuk merancang dan menyusun rencana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam pengembangan kurikulum untuk tingkat sekolah dasar. Yang pertama, definisi kurikulum. Yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ketiga, komponen kurikulum. Keempat, strategi implementasi kurikulum. Yang kelima, tantangan dalam pengembangan kurikulum. Yang keenam, evaluasi dan revisi kurikulum. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu contoh produk pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu dokumen kurikulum sekolah dasar. Nah, dokumen kurikulum merupakan pedoman terstruktur untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Berikut adalah komponen utama yang biasanya terdapat dalam dokumen kurikulum. Yang pertama, judul kurikulum. Kedua, pendahuluan. 3, visi dan misi. 4, tujuan pembelajaran. 5, komponen kurikulum. 6, materi pembelajaran. 7, metode pembelajaran. 8, evaluasi dan penilaian. 9, rencana pelaksanaan pembelajaran. 10, sumber dan media pembelajaran. 11, implementasi kurikulum. Dan terakhir 12, monitoring dan evaluasi kurikulum. Yang ketiga yaitu bahan ajar. Berikut adalah beberapa contoh bahan ajar untuk berbagai mata pelajaran di tingkat sekolah dasar. Yang pertama, matematika. Kedua, bahasa Indonesia. Ketiga, ilmu pengetahuan alam atau IPA. Ketiga, ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kelima, pendidikan agama. 6, seni budaya. Terakhir, pendidikan jasmani. Yang keempat, perangkat penilaian. Nah, ada beberapa jenis. Yang pertama itu jenis penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, contoh perangkat penilaian, proses penilaian, dan evaluasi hasil penilaian. Yang kelima, program pengembangan karakter. Yang pertama, tujuan program pengembangan karakter. Kedua, komponen program. Ketiga, metode pelaksanaan. Keempat, evaluasi program. Yang terakhir,
keterlibatan orang tua dan masyarakat. Yang keenam, program pembelajaran remedial dan pengayaan. Program pembelajaran remedial ada tujuan membantu siswa yang belum mencapai komponen dasarnya. Yang kedua, target siswa yang nilai atau pemahaman konsepnya di bawah standar yang ditetapkan. Ketiga, metode pembelajaran, identifikasi kebutuhan, menggunakan hasil penilaian untuk menentukan siswa yang memerlukan remedial. Yang keempat, evaluasi, ujian ulang untuk menilai pemahaman setelah program remedial. Selanjutnya yaitu program pembelajaran pengayaan. Ada tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa yang telah mencapai kompetensi dasar. Target siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata atau telah mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran ada 3 yaitu proyek kreatif, diskusi kelompok, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, evaluasi, penilaian melalui presentasi proyek, laporan, atau karya kreatif. Materi yang ketujuh yaitu evaluasi dan review kurikulum. Evaluasi dan review kurikulum adalah proses penting dalam memastikan bahwa kurikulum pendidikan tetap relevan dan efektif. Berikut aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi dan review kurikulum. Pertama, tujuan evaluasi, aspek yang dievaluasi, metode evaluasi, proses revisi, implementasi perubahan, dan monitoring dan tindak lanjut. Adapun kesimpulannya yaitu prinsip kurikulum dalam pembelajaran berfungsi sebagai panduan dalam merencanakan dan melaksanakan pendidikan yang efektif. Beberapa prinsip penting meliputi relevansi, fleksibilitas, keterpaduan, dan komunitas yang semuanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman.